Halo teman, dalam video ini, saya akan menceritakan kepada kalian tentang salah satu kasus paling misterius dalam beberapa tahun terakhir. Kematian seorang gadis muda asal Kanada keturunan Tionghoa, Elisa Lam. Kematiannya tampaknya seperti sebuah kejahatan yang diciptakan dari pikiran seorang pembunuh cerdas. Atau bagi sebagian orang, ini bisa dianggap sebagai kejahatan sempurna abad ini. Pada bulan Januari tahun 2013, ada seorang gadis bernama Elisa Lam, seorang mahasiswa berusia 21 tahun yang sedang belajar di Universitas British Columbia di Vancouver. Pada saat itu, dia memutuskan untuk bepergian sendiri keliling Amerika Serikat. Tempat pertama yang ingin dia kunjungi adalah pantai barat Los Angeles, kota para bintang. Lokasi awalnya adalah di San Diego, California. Ketika tiba di Los Angeles, dia menginap di hotel kecil yang tua, yang kini dikenal sebagai Stay on Main. Elisa selalu menelepon orang tuanya setiap malam untuk menceritakan petualangannya. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia berencana untuk pergi ke Santa Cruz pada tanggal 31 Januari. Tetapi setelah itu, keluarganya tidak bisa menghubunginya dan juga tidak menerima kabar tentang apakah dia sampai di sana dengan selamat atau tidak. Kemudian orang tua dia mulai merasa tidak tenang dan sangat khawatir tentang dia. Jadi mereka telah menghubungi pihak berwenang dan polisi yang kemudian memulai penyelidikan. Para staf hotel mengatakan mereka telah melihat gadis itu pada hari itu, tetapi tidak ada jejak apapun dari wisatawan muda ini. Polisi telah mengumumkan tentang hilangnya dia dan mereka telah memasang pengumuman di seluruh kota. Namun, tidak ada petunjuk apapun sampai mereka meninjau kamera pengawas hotel dan menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Itu adalah cuplikan video di mana Elisa masuk dan keluar dari lift dengan wajah sangat cemas. Mereka melihatnya menekan semua tombol di dalam lift secara terus-menerus dan berbicara sendiri. Sepertinya dia sedang melarikan diri dari seseorang atau mengalami gangguan mental. Hal yang paling aneh adalah pintu lift tidak pernah tertutup sampai dia menghilang di lorong. Tak lama setelah itu, cuplikan video menakutkan tentang lift ini menyebar ke seluruh dunia, menunjukkan detik-detik terakhir yang mengerikan dalam hidup Elisa Lam. Setelah beberapa minggu penyelidikan, ada sebuah kejadian yang membawa para detektif menemukan lokasi gadis muda itu. Banyak tamu di hotel mengeluh bahwa sistem air di sini tampaknya mengalami masalah. Air yang mengalir sangat keruh dan memiliki rasa aneh. Ketika staf hotel memeriksa tangki di atap, mereka menemukan mayat Elisa mengapung dalam keadaan membusuk. Para penyelidik mengatakan bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, penyalahgunaan, atau pelanggaran, dan hasil autopsi mengonfirmasi bahwa dia tidak menggunakan obat atau zat stimulan apapun, dan semua bukti menunjukkan bahwa dia meninggal secara alami akibat tenggelam. Jenis air yang ditemukan di dalam paru-parunya sama persis dengan jenis air yang ada di dalam tangki penyimpanan air. Rekam medis Elisa menunjukkan bahwa dia menderita gangguan bipolar. Tetapi itu tidak menjelaskan mengapa dia jatuh ke dalam keadaan ini. Karena akses ke atap terbatas dan penutup tangki penyimpanan air terlalu berat, diperlukan banyak orang untuk bisa mengangkatnya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana Elisa bisa masuk ke dalam tangki penyimpanan air tersebut. Dan untuk menjawab kasus ini kepada media, ada banyak teori konspirasi dan penjelasan yang mungkin telah muncul dengan cepat, berusaha untuk menjelaskan kasus ini seperti hotel kecil ini memiliki sejarah kelam dengan banyak kasus pembunuhan dan bunuh diri yang mengerikan. Seorang pembunuh berantai bernama Richard Ramirez yang dikenal sebagai pengintai malam, yang melakukan pembunuhan terhadap 14 wanita pada tahun 80-an, pernah tinggal di hotel ini. Selain itu, seorang pembunuh berantai asal Wina, bernama Jack Unterweger, seorang pembunuh yang menargetkan pekerja seks asal Austria juga pernah menginap di hotel kecil, di mana ia melakukan beberapa pembunuhan yang mengerikan. Atau teori-teori lain yang berbicara tentang fenomena supernatural, seperti hotel ini memiliki hantu. Ada banyak kesaksian dari wisatawan yang menyatakan bahwa mereka telah menjadi korban serangan dari dunia lain di dalam kamar mereka. Dan ada yang bahkan mengatakan mungkin, sebuah jiwa tertentu yang menyebabkan pembunuhan dan merasuki gadis kecil Elisa. Ada satu hal menarik bahwa beberapa pengguna internet telah menemukan kesamaan dalam perilaku Elisa dengan sebuah film Jepang berjudul Dark Water yang dirilis pada tahun 2002,
oleh sutradara Jepang Hideo Nakata. Dalam film ini, ketika sebuah jiwa hantu menggunakan air untuk menyerang, kematian Elisa tampaknya direproduksi dengan elemen yang sangat mirip, seperti adegan di dalam lift atau wadah air. Detail seputar kematian dia sangat misterius sehingga telah menginspirasi alur cerita dari banyak serial televisi, seperti Cara Menghindari Tuduhan Pembunuhan dan musim kelima dari American Horror Story, Hotel. Di TV, program televisi Spanyol Cuarto Milenio, Milenium keempat, juga membahas hal ini. Sudah 12 tahun berlalu dan hingga kini tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada gadis muda Elisa Lam. Seperti kasus Black Dahlia dan kejahatan mengerikan lainnya dalam sejarah, kasus ini masih belum terpecahkan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki teori lain tentang kematian Elisa Lam? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi dengan cerita lain yang akan membuat Anda terkesima dan berkata, "Oh, saya belum pernah mendengarnya." Saya adalah Siput Kecil. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Selamat tinggal.